Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih pada surah Al-Mutaffifin. Kita sudah memasuki ayat 7. Jadi pada pembahasan yang lalu, orang yang mengurangi timbangan itu kata Allah Subhanahu wa taala celaka. Jadi makanya nanti ada dua kelompok. Ada yang patuh kepada perintah Allah, artinya dia tidak mengurangi timbangan dan tidak berlaku curang sama orang lain. Ada satu kelompok lagi memang tidak mau mendengar. Ya, jadi mereka itu tidak mau ambil pusing. Makanya pada ayat 7 ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ayat selanjutnya itu ada dua kelompok nanti. Ada dua kelompok catatannya baik, kemudian satu kelompok lagi catatannya tidak baik. Kita lanjut pada ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Jadi kitabal fujjar kita sudah membahas kalau di dalam Al-Quran itu ada inna. Itu artinya apa? Lil isbat. Isbat itu untuk menguatkan. Dan hampir 2/3, hampir sepertiga Al-Quran itu berisi ayat isbat menggunakan inna. Jadi Allah ingin menegaskan kalau ada kelompok inna kitabal fujjar, kitab itu yang ma'ruf sama kita, kitab itu catatan, tapi catatannya ini dalam bentuk digital ya. Jadi catatan orang-orang fujar itu siapa? Di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan fujar itu dua. Yang pertama, man kafara billah, orang yang kufur kepada Allah. Yang kedua, al-mutaffifin, orang yang mengurangi timbangan. Maka orang yang mengurangi timbangan, mengambil laba sedikit, mutaffifin itu at-taqlil. Taklil itu apa? Mengambil laba sedikit. Mengambil laba sedikit saja diazab oleh Allah, apalagi mengambil laba banyak. Artinya ini kan membohongi orang lain. Membohongi orang lain sedikit saja itu sampai diazab oleh Allah, apalagi membohongi dalam dalam kapasitas yang banyak, yang lebih. Itu lebih dahsyat lagi. Jadi makanya kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, innal fujjar itu fajir. Fajir itu pembuat dosa. Pembuat dosa itu siapa? Itulah dua. Yang pertama orang kafir. Kafir yang dimaksud di sini adalah menutup-nutupi kebenaran. Kafir yang kita lihat versi tafsir Al-Qurtubi, kafir itu 3. Yang pertama dia kufur i'tiqad. Maka orang yang i'tiqadnya itu kufur, maka dikatakan kufur i'tiqadi namanya, satu. Kemudian yang kedua, ada orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah, dia tutup-tutupi nikmat itu dan dia tidak teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya kufur nikmat. Kemudian yang ketiga, kufur ihsan. Kufur ihsan bagaimana? Dia beribadah tapi dia tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya kufur ihsan. Jadi yang dimaksud dengan kategori yang pertama, inna kitabal fujjar, catatan orang-orang fujjar, orang kufur dalam 3 model tadi. Kemudian yang kedua, al-mutaffifin, orang yang mengambil laba sedikit, yang mengurangi timbangan. Ini orang ini bagaimana? Lafi sijjin. Ya, inilah perbedaan makna sijjin. Di dalam tafsir Al-Qatadah, apa kata beliau? Sijjin itu letaknya fi sakhratin, ada sebuah batu besar, fil ardi asabi'ah, pada bumi ke-7, berarti bumi ke bawah. Kalau langit ke-7 berarti ke atas lihatnya. Kalau bumi ke-7 berarti ke bawah. Maka Imam Al-Qatadah mengatakan ada sebuah batu besar di bawah langit ke-7. Itu tempat itu namanya sijjin. Satu. Yang kedua, kalau kita merujuk ke dalam
tafsir Al-Kasyaf ini dikarang oleh Imam Zamakhsyari. Beliau mengatakan sijin itu berasal dari kalimat sijnun. Sijnun itu adalah penjaranya iblis. Jadi di situ ada syaitan, ada iblis. Maka amal ibadah orang-orang yang mengurangi timbangan itu disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam penjaranya iblis. Kalau kita merujuk ke dalam tafsir Jalalain, apa kata beliau? Kitab itu jami'un. Jadi kitabun jami'un li syayatin wal kuffar wal mutaffifin. Jadi masuk semua ke situ. Jadi makanya ada secara umum ya, catatan secara umum yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat catatan syaitan, iblis. Kemudian termasuk di situ orang-orang yang mengurangi timbangan. Ini makna as-sijjin. 2. Ada juga yang memaknai makna sijjin itu adalah al-makhtum. Makhtum itu apa? Kitab yang ketika amal ibadah dia dilakukan di dunia atau kejahatan dilakukan di dunia, semua sudah tercatat dengan rapi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui 2 malaikat yang diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna sijjin. Kemudian ada juga di dalam tafsir Al-Wasit, beliau mengatakan sijjin itu maknanya, ini makna secara bahasa apa? Ad-dayyiq, tempat yang sempit. Jadi berbeda nanti dengan illiyin. Illiyin itu di dalam sebuah gambaran, seorang ketika dia meninggal dunia, maka rohnya kalau dia itu wa in kana mu'minan, kalau dia orang mukmin, orang baik-baik, maka akan ditempatkan di sebuah tempat namanya illiyin. Illiyin artinya tempat yang tinggi dan luas sekali. Bahkan di dalam sebuah riwayat itu dikatakan illiyin itu seluas langit dan bumi. Maka kita nanti selalu mendengar sebuah kinayah, sebuah majas, kalimat luas langit dan bumi itu maksudnya apa? Artinya sangat luas sekali. Kenapa nanti perumpamaan surga seluas langit dan bumi? Perumpamaan Lauhul Mahfuz seluas langit dan bumi. Maksudnya apa? Bukan sama luas surga dengan luas Lauhul Mahfuz, tidak. Itu hanya sebagai sebuah kalimat seluas langit dan bumi, artinya luas sekali. Ya. Jadi beda timang-timang de etah langit etah bumi akhirnya luasnya, tidak, bukan itu. Ini sebuah kalimat majas. Bahkan sebuah kalimat kinayah ini. Artinya apa? Luas sekali surga itu, luas sekali illiyin itu. Tetapi kalau sijjin itu ad-dayyiqu, tempat yang sangat sempit sekali. Ini kalau kita melihat Syekh At-Tantawi di dalam tafsir beliau Al-Wasit. Jadi beliau mengatakan kejahatan orang yang mengurangi timbangan, kejahatan orang-orang kafir, itu kafir tiga kafir itu, maka akan diletakkan di sebuah tempat yang sangat sempit sekali. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, ini makanya ada juga yang mengatakan qila huwa kitabun jami'un li a'mali syayatin wal kufrah. Jadi makanya ada yang mengatakan itu sijin itu tempat di sebuah catatan untuk amal-amal syaitan ini. Jadi bagaimana syaitan itu membangkang kepada Allah, syaitan beribadah dan lain sebagainya. Asyayatin wal kufrah, dan orang-orang kafir. Ini pertama mandum hina. Wa qila huwa makanun asfalil ardi as-sabi'ah fi wa huwa mahallu iblis wa junuduhu. Jadi ada yang mengatakan di bawah langit, bumi ke-7 di bawah. Itu adalah tempatnya para iblis dan para wa junuduhu, pengikut-pengikut iblis. Jadi artinya jangan sampai kita ini amal ibadah kita kahek dari ibadah katanya, tiba-tiba kita mengurangi timbangan, tiba-tiba kita melakukan perbuatan curang. Yang amal ibadah kita sebenarnya dicatat di illiyin, kita dikembalikan ke illiyin, tetapi diambil amal ibadah kita gara-gara mengurangi timbangan, berlaku curang kepada orang lain, berlaku zalim kepada orang lain. Itu catatan itu diletakkan di sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Ya, ini sering sekali kalimat seperti ini. Ini pada ayat ke-8. Nanti ada Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wa ma adraka ma hiyah. Jadi hiyah itu sebenarnya bukan adraka ma hiyah, tidak. Wa ma adraka ma hiyah. Kenapa ada hiyah? Itu adalah tak marbutah untuk membariskan ya sukun. Ya, jadi kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir kata beliau, ini supaya mudah untuk memahami saja. Wa ma adraka ma hiyah, sebenarnya hiyah. Kamu tahu enggak ya Muhammad apa itu? Ya, apa itu neraka itu? Neraka hawiyah itu apa itu? Jadi makanya ditambah tak marbutah. Tak itu untuk apa? Litahriki ya as-sukun, kata Imam Ibnu Katsir. Untuk membariskan ya sukun sebelum ha. Makanya nanti dibaca mahiyah.
Mahiyah artinya apa itu? Sekarang apa bedanya? Wa ma adraka dengan wa ma yudrika. Di dalam surah Abasa wa Tawalla atau Abbasa wa Tawalla, di situ ada kalimat wa ma yudrika la'allahu yazakka. Itu kalimatnya sama sebenarnya dengan yudrika, adraka. Bedanya apa? Kalau yudrika, Nabi Muhammad sudah tahu tetapi lengah, kemudian diberitahukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya wa ma yudrika. Nabi Muhammad bukan tidak tahu. Kalau Ummu Maktum datang kepada Nabi Muhammad minta nasihat kepada beliau, Nabi Muhammad bukan tidak tahu. Memberikan nasihat itu adalah bagian daripada dakwah beliau. Bukan tidak tahu beliau tahu. Cuma beliau merasa kesal saja. Kenapa tiba-tiba ketika beliau sedang mengajarkan para pembesar Quraisy, tiba-tiba datang Ummu Maktum minta untuk diajarkan agama. Makanya Nabi Muhammad hanaya bermun, maka turun ayat Abbasa wa Tawalla atau Abasa wa Tawalla. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika di dalam Al-Quran itu dimunculkan kalimat wa ma adraka, ini artinya apa? Nabi Muhammad memang tidak tahu apa-apa sama sekali. Nabi Muhammad tidak tahu. Nabi Muhammad tidak tahu bagaimana neraka Hawiyah itu. Sehingga Allah mengatakan wa ma adraka mahiyah. Dijawab oleh Allah, narun hamiyah. Itulah api yang menyala-nyala dalam neraka itu. Ini begitu juga. Kamu tahu nggak apa itu sijin? Wa ma adraka ma sijin. Artinya apa? Nabi Muhammad tidak tahu dan akan diberitahukan oleh Allah. Sedangkan wa ma yudrika la'allahu yazakka, Nabi Muhammad sudah pernah tahu masalah itu tetapi lengah dan diberitahukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini sebuah kata kunci. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hal-hal gaib, baik itu tentang surga, tentang neraka, tentang yaumul ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, ketika roh kita itu berada di alam gaib, Allah menggunakan kalimat kata kunci wa ma adraka. Ini begitu juga wa ma adraka ma sijin. Apa itu sijin? Jadi kalau kita merujuk ke dalam tafsir Sawi, beliau mengatakan sijin itu ismul kitab wal maudhi' ma'annya. Itu adalah nama kitabnya. Kitabnya itu namanya sijin. Kemudian apa? Wal maudhi'nya. Wal maudha', tempat. Tempatnya juga namanya sijin. Kitabnya sijin, tempatnya juga sijin. Maka seperti orang berbuat baik, kitabnya namanya Illiyin, tempatnya juga namanya Illiyin. Maka kalau ditanya sijin itu apa maknanya? Sijin itu banyak. Ada yang mengatakan sijin itu adalah nama kitab dan tempat. Ada yang mengatakan sijin itu adalah sebuah tempat di bawah batu besar. Ada yang mengatakan sijin itu adalah tempat penjaranya iblis. Sijinun iblis wa junuduhu. Ada yang mengatakan sijin itu adalah tempat dikumpulkannya catatan-catatan para syaitan, iblis dan pengikut-pengikutnya. Kita lanjut lagi. Ya, ini langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi Muhammad memang tidak tahu. Nabi Muhammad tidak tahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kalimat wa ma adraka ma sijin. Kamu tahu apa itu sijin ya Muhammad? Nabi Muhammad tidak tahu dan langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, wa ma adraka ma hiya. Nabi Muhammad tidak tahu. Maka langsung direspon oleh Allah Subhanahu wa taala, narun hamiyah. Itu adalah narun hamiyah. Ini begitu juga. Wa ma adraka ma sijin. Nabi Muhammad tidak tahu apa itu sijin, maka dijelaskan oleh Allah kitabum marqum. Maka marqum itu adalah kitab digital. Catatan itu modelnya digital. Jadi bukan model catatan-catatan seperti yang kita bayangkan begini. Ya. Mungkin nanti ada muncul pertanyaan, kenapa mesti dicatat? Apakah Allah tidak sanggup merekam? Karena di dalam sebuah dialog Allah dengan iblis, Allah mengatakan begini, wahai malaikatku, antum hafadzah ala ajsadihim ala a'malihim. Wahai para malaikatku, kalian tugas kalian itu cuma menjaga tubuh mereka saja, menjaga perbuatan mereka saja. Makanya laporan kalian ke saya itu mereka bersedekah, mereka salat, mereka tidak salat, mereka baca Al-Quran, tidak baca Al-Quran. Yang kau lihat cuma fisiknya saja. Kemudian Allah mengatakan wa ana uraqibu qulubahum, tetapi saya menjaga hati mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah hati itu lebih dahsyat dibandingkan dengan ibadah zahir. Ibadah batin lebih dahsyat dibandingkan dengan ibadah zahir. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi ketika sahabat ikut perang bersama Rasulullah. Jadi waktu itu mereka berangkat dari Mekah menuju ke sebuah tempat. Ini kalau tidak salah perang Tabuk ini. Kemudian ketika itu Rasulullah SAW memberitahukan sahabatnya, wahai sahabatku,
ada seorang yang tidak ikut perang bersama kita, tapi pahalanya sama seperti kalian. Sahabat bengeh, Pak. Bengeh artinya apa? Ya Rasulullah, kenapa pahalanya sama? Yang berperang itu kami, yang menghabiskan harta itu kami, yang meninggalkan keluarga itu kami, meninggalkan anak rumah itu kami ya Rasulullah. Dari Mekah kami pergi untuk menuju perang Tabuk bersama engkau ya Rasulullah. Ini kalau nggak salah perang Tabuk. Jadi kalau nanti ada ini tolong dikoreksi ya. Yang jelas Rasulullah dengan sahabatnya ikut berperang. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Fihi rajulun fil Madinah. Ada seorang laki-laki di Madinah, di kota Madinah. Madinah dan Mekah kan jauh. Ada seorang laki-laki di kota Madinah, dia itu tidak bisa ikut berperang. Kenapa tidak bisa ikut berperang? Karena fisiknya. Karena apa? Hartanya. Jadi harta hana-hana peng, nggak ada harta. Kemudian fisiknya tidak memungkinkan dia untuk berperang. Tetapi niat dia tulus sekali. Apa niat dia? Ya Allah, kalau seandainya saya punya harta, punya ini, saya akan ikut berperang bersama Rasulullah. Ya Allah, kalau seandainya saya sehat seperti sahabat-sahabat Rasulullah itu, saya akan ikut berperang bersama mereka ya Allah. Itu doa dia setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ketika itu Rasulullah mengatakan pahala dia sama seperti pahala kalian. Niat dia ikhlas sekali untuk bertempur, berperang di medan perang. Artinya apa? Inilah yang Allah katakan, wa ana uraqibu qulubahum. Saya menjaga hati mereka, hati jaga apa? Makanya dalam kajian tasawuf itu kan lebih condong kepada kajian hati, Pak. Lebih kepada pendidikan hati. Maka kalau hati itu sudah baik, semua baik. Ya, begini menyorong galak demenak, berarti hati hana gay lah, Pak. Walaupun pui perah, lu urung beriman, lu tapi kita demenak ya, Pak. Dia hana betul lah, Pak. Atau ada saja salah satu anggota tubuhnya itu berbuat maksiat. Artinya hatinya tidak benar lagi, Pak. Maka kalau hati tidak benar, berarti yang untuk mendidik hati itu belum benar lagi, Pak. Apa yang mendidik hati itulah salat, ibadah salat. Kalau ibadah salatnya belum benar, berarti belum khusyuk lagi dalam ibadah salatnya. Jadi kesimpulannya apa? Orang yang masih ngomong macam-macam itu menagak, mentai pebut makti, pebutnya, pebutje, berarti ada masalah dengan salatnya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan dengan kitabun marqum. Maka kalau kita melihat di dalam kitab tafsir Ibnu Arabi, jadi beliau mengatakan kitabun marqum itu diperuntukkan bagi al-murtakibuna birrazail. Orang buat dosa, buat negatif ya. Makanya orang buat negatif itu akan terus dicatat catatannya itu di dalam sebuah kitab namanya kitabun marqum, itu diletakkan di mana? Di sijil. Terlebih-lebih lagi khusus bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Maka hati-hati ya. Orang yang mengurangi timbangan itu hati-hati. Allah sudah mengatakan sendiri catatan mereka itu fi sijil. Jadi makanya tidak disebutkan yang lain. Tetapi apa? Begitu parahnya orang mengurangi timbangan. Kenapa? Dia sudah menzalimi orang lain. Kita lanjut lagi. Ayat 10. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Ini wailun itu bukan nama neraka. Tidak ada neraka namanya neraka wail, maka keliru. Wail itu di dalam tafsir Ibnu Abbas, beliau mengatakan wail ibarah yuqalu, sebuah kata-kata yang diucapkan lil halak, untuk kehancuran. Untuk kehancuran, kemudian apa? Kesengsaraan, itu kalimat wailun. Maka wailul yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah. Bahkan ada dalam satu tafsir itu wailun itu adalah sebuah lembah di dalam neraka. Jadi kalau penggunaan kalimat wail ini adalah sebuah penggunaan kalimat majas. Maka seorang yang mengurangi timbangan itu, seorang yang tidak yakin kepada Allah kalau dia akan diazab dengan mengurangi timbangan itu, maka akan celakalah dia dan ditempatkan di tempat bukan neraka jahanam, tidak, tetapi di dalam lembah neraka. Maksud lembah neraka apa? Dia lebih dahsyat lagi siksaannya dibandingkan orang lain. Kalau orang lain di dalam neraka, kalau dia di dalam lembah neraka itu. Makanya Allah menggunakan kalimat mukadzibin. Jadi mukadzibin itu kan ada tasydid. Itu namanya istimrar. Dia terus berbohong, curang terus. Ya. Makanya penggunaan mukadzibin di sini di dalam tafsir Al-Qurtubi, apa kata beliau? Tidak yakin kepada hari kiamat, tidak yakin kepada hari kebangkitan, tidak yakin kepada hari hisab. Maka orang itu kenapa dia mengurangi timbangan? Kalau dia yakin kepada Allah, maka dia akan takut kepada Allah dan tidak mau mengurangi timbangan. Makanya kenapa dia mengurangi timbangan? Karena dia tidak yakin kalau dia akan dihisab oleh Allah. Dia tidak yakin akan diletakkan sebuah visi jin di dalam
penjaranya iblis, tidak yakinnya. Makanya Allah katakan wailu yauma idzil lil mukadzibin. Mukadzibin ini termasuk celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Maka menyokali tapupuk lagi panjaran. Nya kali tapupuk kurung di manganggo. Memang decok bacu. Maka kalau kata Imam Ghazali itu, kembalikan harta dia, tidak ada cara lain. Kembalikan harta dia. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau sudah meninggal bagaimana? Orang itu sudah meninggal dunia, maka kembalikan hartanya kepada kerabat-kerabatnya. Karena kita ini yang kita takutkan apa? Kalau kita ambil punya orang lainnya, amal ibadah kita masalahnya. Ada syekh apa namanya? Ini cerita tasawuf. Ketika beliau berada di Mekah, jadi ingin berangkat ke Palestina. Jadi Syekh apa namanya Adham ya, kalau tidak salah Adham nama beliau. Ketika itu beliau beli korma di Mekah untuk perbekalan beliau nanti sampai ke Palestina. Beliau sekilo, jadi beli sekilo. Ketika ditimbang sekilo itu, beliau tidak tahu kalau korma yang jatuh di samping timbangan itu ada di samping timbangan jatuh sebiji korma. Beliau pikir itu adalah korma yang sudah ditimbang tadi. Nyo jatah talun, langsung diambil dan dimakan. Rupanya korma tadi jatuh dari tempat yang tinggi tadi, bukan jatah beliau, dia makan korma itu. Akhirnya setelah dibungkus kormanya dia bawa ke Palestina. Sampai ke sana ketika beliau sana, kenapa jiwa tidak enak? Bahana manga jiwa, Pak. Putalah. Rupanya beliau mendengar ada dua dialog dua malaikat. Apa kata malaikat yang pertama? Rugi dia salat selama ini. Kalau dia masih makan rugi dia salat selama ini. Kalau dia selama berangkat dari Mekah itu dia mengkonsumsi yang haram. Kemudian malaikat satu lagi bertanya, dia nggak ada makan apa yang dia makan? Terus berdialog. Akhirnya pemuda ini dia bertanya. Jadi Syekh Adham ini dia bertanya, apa salah saya? Saya tidak makan haram, saya tidak makan ini, korma saya beli. Rupanya teringat dia. Beberapa hari yang lalu dia pernah beli korma, ada sebiji korma yang jatuh di samping timbangan itu, dia makan. Unyo lego rupanya. Gara-gara tinuk korma, ibadah nak diterima. Gara-gara tinuk korma yang sudah masuk ke dalam tubuh, maka Rasulullah mengatakan, kalau ada di dalam tubuh itu satu titik haram, jadi satu nuktah min haram, fannaru aula bihi, maka neraka lebih pantas untuk dia. Kalau kita kan biasa begini, saja apa urung Mekah berembut, Mekah bulangsat, padum sekilo adanya, sekilo wapdu, rasa aja, rasa alim. Ya rasa ke 2 kilo rasa aja. Baju mengal lego. Ya, jadi makanya urung yang Mekah ni ibu maka kalau nyo nana tengku yang 20 dengku, habis dagangan lun. Habis baju, habis rasa aja. Jadi makanya hati-hati kalau masalah haram ini, Pak. Dan juga harus minta izin, Pak. Luncok tineng apa? Ya. Naci uruncok tineng tak beragam dia. Joncok sabah bos tak beragam dia. Jadi artinya kita harus takutlah. Takut artinya apa? Kalau orang itu tidak ridha, hana ridha baik kalian yo kapalo kalau tak kecok ada lu hana ridha lun. Ya. Jadi artinya apa? Yang tadi saja dia tidak tahu, tetapi gara-gara dia mengkonsumsi itu yang haram itu, makanya apa? Ibadahnya itu ditolak oleh Allah. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya kan ada di dalam kajian tasawuf itu wara' namanya. Wara' itu menjaga diri. Jadi menjaga diri onyo harum hanacau, onyo penanji syubhat, onyo binau hanya bubutnya. Untuk apa? Untuk menjaga diri supaya amal ibadah kita tetap terjaga dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya mukadzibin di sini, wailul lil mukadzibin. Kenapa ada tasydid? Karena mereka setiap hari terus berbohong. Ini kalau ada tasydid. Karena ada juga nanti tidak ada tasydid. Yang hana tasydid, kadzaba yakdzibu. Ya, yakdzibun ada di ayat Al-Qur'an. Ada juga nanti yukadzibun. Nah, itu beda. Yakdzibun dengan yukadzibun itu berbeda. Kalau yakdzibun, mereka berbohong itu hanya beberapa kali saja, kemudian setelah itu tidak berbohong lagi. Ya. Tapi itu, kalau yukadzibun itu terus berbohong, terus istimrar. Karena dia terus berbohong, makanya rahmat itu tidak diberikan oleh Allah juga terus menerus. Tidak ada rahmat. Hari ini tidak ada rahmat, tidak ada berkah. Hartanya banyak karena membohongi orang lain. Ya harta cukup jaya, Pak, membohongi orang lain, tetapi keberkahan tidak ada. Makanya kata Imam Al-Ghazali, kalau dia meninggal dunia, maka carilah ahli warisnya. Ya. Ini kalau ahli waris tidak ada lagi, bagaimana caranya? Ini masih kata Imam Al-Ghazali. Kata beliau, ambil hartanya tadi yang kita kalkulasi dulu. Nyo kasih juta lu bengegau. Tiuro seribe bulan, jadi kasih juta lu. Bagaimana caranya? Ambil harta tadi,
maka infakkanlah ke tempat rumah ibadah atau apa saja kita niatkan untuk orang itu. Ya, nyo kesipulan, pahalanya untuk sipulan. Ini berbeda dengan orang begini, ada orang korupsi kan. Orang korupsi, kemudian dia ambil punya orang lain, nyo untuk ya pegeli harta, tak infak sedekah mentang ke di masjid. Ya, nah jelas ya. Jadi makanya kalau di dalam hadis itu apa diungkapkan? Dia dan hartanya akan dicampakkan ke dalam neraka. Jadi kalau ada orang korupsi ambil punya orang lain, ini untuk membersihkan harta saya, tak pegak kenduri lah, supaya geli harta. Hana istilah yang geli harta. Tidak ada istilah geli harta bagi orang yang korupsi, kecuali dia tinggalkan itu. Hana istilah geli harta bagi orang mengurangi timbangan orang lain, dia dengan bersedekah dan membantu fakir miskin dan lain sebagainya untuk membersihkan harta. Tidak ada istilah. Membersihkan harta itu apa? Membersihkan yang halal, bukan membersihkan yang haram. Bagaimana cara yang haram tadi? Tinggalkan yang haram, kembalikan kepada orangnya. Kemudian yang terakhir, nyopeng hana lagi caranya. Duit nak ada lagi, nak sanggup untuk membayar orang yang sudah meninggal tadi, harta yang apa namanya kita curangi tadi. Bagaimana kata Imam Ghazali? Berdoalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah kata beliau, mudah-mudahan orang yang meninggal itu tidak menuntut kamu di padang mahsyar nanti kata Imam Al-Ghazali. Tetapi saya tidak yakin kata beliau, orang itu pasti menuntut di padang mahsyar nanti. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, kita lanjut lagi. Ya, ini karena ayatnya pendek-pendek ya. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Ini namanya bayan tafsili namanya. Artinya tadi kalimatnya masih umum. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Jadi celakalah bagi orang-orang yang mendustai hari kebangkitan, dia tidak yakin kepada yaumul hisab, dia tidak yakin pada mahsyar, dia tidak yakin bisa hidup kembali, maka karena tidak yakin dia mencurangi orang lain. Karena tidak yakin dia buat maksiat. Maka kenapa sekarang orang buat maksiat? Karena tidak yakin kalau dia mati. Yang menyo yakin mati, mana kebuburnya mah? Mana kebuburnya? Nyo dah pukurun di mangan, dah cok laba duno. Nyo gesiksa duno oleh Allah, hana bubur. Nyo dah dalam minggu lagi nyo, tapi ketika diminta pertanggungjawaban oleh Allah lebih dahsyat daripada ini, hana bubur. Karena di dalam Al-Qur'an itu pada suatu hari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiga-tiga mereka ini keluar pada suatu malam mereka keluar. Ketika itu Rasulullah ketemu dengan Abu Bakar, Umar, ditanya, "Kenapa kamu keluar?" "Saya mau cari makanan dulu ya Rasulullah." "Kamu kenapa?" "Saya juga cari makanan." "Oh, sama-sama," katanya, leh-leh sambil jalan-jalan. Tiba-tiba ketemulah dengan Khaisam. Ada seorang pemuda, pemuda ini sudah berniat kalau ketemu Rasulullah atau ketemu sahabat, maka dia akan menjamu sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu apa kata sahabat ini? "Ya Rasulullah, saya sudah berjanji akan menjamu kalian bertiga ini kapanpun ketemu. Maka hari ini tidak boleh pulang lagi. Sekarang duduk dulu di sini. Saya akan menyembelih seekor kambing. Maka sebelum kambing itu disembelih, maka diambil susu kambingnya. Ini minum susu dulu. Kalian yang penting tunggu dulu di sini." Apa kata Abu Bakar dan Umar? "Oh ma, penaji rezeki, Pak. Teruk tiba-tiba, ya, Pak. Sedang kami minta makanan, teruk kedor rezekinya. Kan halal, kan? Rezeki tadi halal." Ketika sudah disembelih kambing itu, disiapkan di depan Rasulullah dan para sahabat. Setelah makan itu apa kata Rasulullah? "Allah nanti akan bertanya, wahai Umar bin Khattab, kamu jangan senang dulu. Allah akan bertanya nikmat yang barusan engkau makan tadi." Artinya apa? Nikmat yang halal saja ditanya oleh Allah, apalagi yang haram. Ya. Yang halal, Pak, yang halal dapat jauh. Kan halal yang hendak mencuat dah kau. Yang halal dapat jauh lagi pertanggungjawaban oleh Allah, apalagi yang haram. Kita lanjut. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Ini namanya jumlah hasar namanya. Jumlah hasar artinya apa? Kasar maksur. Ada berapa macam? Hasar mahsur atau kasar maksur. Atau satu lagi, ini ada istithna muttasil namanya. Mana itu istithna muttasil? Ada illa. Kenapa orang itu tidak yakin kepada hari kiamat? Kenapa tidak yakin? Orang mengurangi timbangan. Kenapa dia mengurangi timbangan? Kenapa tidak yakin kepada hari kebangkitan? Kenapa tidak yakin kepada hari hisab? Wa ma yukadzibu bihi. Itu mereka lakukan kenapa? Illa, kecualinya. Ini kalau kita melihat illa di dalam Al-Quran, itu namanya illa muttasil. Nanti ada juga illa munqati. Apa maksud muttasil, Pak? Setiap ada illa di dalam Al-Quran, dia menghapus hukum sebelumnya. Hukum sebelumnya dihapus. Dan berlaku hukum setelah illa. Ya. Apa hukum sebelumnya? Semua yang dia lakukan itu, ya, dia bohongi orang lain,
dia buat ini, dia buat itu, semua muaranya mana? Illa kullu mu'tadin athim, karena dosa yang dia buat. Makanya seorang itu mengurangi timbangan pegang karena dosa dalam hati. Seorang kenapa tidak yakin pada hari kiamat? Karena dosa dalam hati. Terlalu kenapa dia berat sekali untuk melakukan ibadah salat? Karena dosa dalam hati. Makanya athim itu berasal dari kalimat ithmun. Ithmun itu dosa. Athim, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, katsirul ithm, sudah banyak sudah dosanya. Makanya seorang itu setiap dia berbuat dosa, Rasulullah mengatakan fi nuqtatin sauda. Ada titik hitam di sini. Besok buat lagi titik hitam lagi. Besok buat lagi titik hitam lagi. Hatta malaat. Sehingga titik hitam itu sudah penuh. Maka kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, seorang yang hatinya itu sudah hitam dengan dosa-dosa, itu seperti apa? Mithlu qabid, seperti tangan yang sudah tergenggam begini. Ya. Maka kalau sudah tergenggam apa? Yang di dalam nggak bisa keluar, yang keluar nggak bisa masuk lagi. Bagaimana caranya? Maka dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, maka bukalah satu-satu kembali. Bukalah satu-satu kembali. Hati yang sudah hitam tadi bagaimana? Maka bersihkanlah sedikit-sedikit, bersihkan. Supaya apa? Kita tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dicap oleh Allah kullu mu'tadin athim. Maka dalam bahasa Arab itu ada keserupaan. Keserupaan bagaimana? Ithmun itu kan dosa. Ismun dengan sin itu sudah lain lagi artinya apa? Ismun itu nama. Ithmun dosa. Maka kalau kita baca bismillah bukan bismillahirrahmanirrahim, itu salah. Kalau bismillah itu sudah menjurus kepada makna lain dengan dosa ya. Tapi bismillahirrahmanirrahim tapi dengan sin ya. Maka bi'atalah dalam bahasa Arab itu. Maka Rasulullah mengatakan yang paling fasih itu adalah saya, kata Rasulullah. Ana afsahul Arab baida anni min Quraisy. Yang paling fasih itu adalah saya, kata Rasulullah. Dan saya lagi dari keturunan Quraisy. Kenapa Rasulullah mengatakan fasih? Urang Arab berdoa kadang-kadang ka ipegah a ima. Orang Mesir kalau mengatakan yaqulu, apa kata mereka? Yaqulu, ka itu a, yaqulu. Madza yaqullak? Yaqullak ya, Pak. Jadi artinya apa? Ka itu menjadi a. Maka Rasulullah tidak pernah ngomong ka menjadi a. Orang Sudan ka itu menjadi gha. Madza yaqullak? Madza yaqullak? Yaqullak itu ka itu menjadi gha. Ya. Rasulullah tidak pernah. Kalau ka, kalau ka, kalau pa, kalau ba. Jadi tidak pernah dibawa ke huruf-huruf lain. Ya. Kalau orang Mesir lagi kan jim ga, ga. Makanya Rasulullah tidak jim ja, tetap ja, tidak ga, tidak kha. Jadi makanya jangan salah-salah, Pak. Jadi ithmun di situ, athim, mu'tadin athim, orang yang sudah kelewat batas. Orang yang berbuat dosa itu dikatakan oleh Allah itu mu'tad namanya, Pak. Mu'tad itu sudah kelewat batas. Orang yang mengurangi timbangan itu sudah kelewat batas. Orang yang berbuat dosa sudah kelewat batas. Maka intinya di mana? Kullu mu'tadin athim, karena sudah banyak dosa yang sudah dia lakukan. Makanya dia seperti itu. Maka bagaimana caranya? Tidak cukup dengan mengurangi itu saja. Onyo hanale mengurangi timbangan. Nya akan terulang lagi. Kenapa? Karena dosa sudah banyak dalam hati dia. Maka cara satu-satunya apa? Bersihkan dulu hatinya. Menyo kaglih hati, nya lain kaglih menu. Tangan ini tidak mau mengurangi timbangan lagi. Mulut ini tidak mau temenak-temenak lagi. Mata ini tidak mau melihat lagi maksiat. Kecuali kalaupun itu nanti apa istilahnya? Sudah istilahnya. Dia kadang-kadang roh terpubut. Nya roh terpubut dengan terpubut beda ya, Pak. Roh terpubut. Umahana tengaja, Paknya. Umahana tengaja. Itu berbeda. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Saya rasa cukup sekian saja atau kita lanjutkan sedikit lagi ini. Sedikit lagi, Pak, supaya lengkap ya sedikit. Ini orang seperti ini nyanya uru-uru mengurangi timbangan tadi, Pak. Orang tidak yakin kepada hari kiamat, mengurangi timbangan, orang berbuat jahat. Idza tutla alaihi ayatuna. Ini kalau kita dakwahi dia, kita baca Al-Qur'an. Hai be ni lagi nyan untuk menyoi pembangkit oleh Allah, ditanya mendung oleh Allah. Baik ne pubutnya, menyona pubutnya akan dimintai pertanggungjawaban. Baik ne pubutnya ndak akan diletakkan fi sijin. Baik ne pubutnya, itu apa kata dia? Qala asatirul awalin. Itu cerita dongeng itu. Aneh betul ke Quran ini. Jadi makanya Al-Quran dia tidak yakin pada Al-Quran. Maka jangan jadi seperti Yahudi. Yahudi itu nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Kami yakin kepada Al-Quran sebagian saja dan sebagian kami tidak yakin. Allah Subhanahu wa taala yang model seperti ini, Yahudi ini, yakin kepada sebagian dan tidak yakin pada sebagian, dilaknat oleh Allah, apalagi tidak yakin pada Al-Qur'anul Karim.
Ini seburuk-buruknya Yahudi, Pak. Seburuk-buruk Yahudi yakin kepada Al-Quran. Walaupun sebagian mereka tidak yakin. Kenapa? Karena membawa hal negatif kepada mereka. Maka mereka mengatakan, hana yakin kamu. Maka hana yakin. Dalam Al-Quran disebutkan, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Sudah dicap oleh Allah dalam Al-Quran. Itu orang-orang Yahudi itu, maghdubi alaihim. Allah marah dan mereka dilaknat oleh Allah. Waladhdallin. Dan orang-orang Nasrani itu sesat, adalah kelompok sesat. Ini Allah sendiri yang mengatakannya. Jadi maka mereka mengatakan, hana betihnya. Panina kamu tetap. Panina kamu dilaknat, hana betihnya. Tapi menyolai betih. Kenapa betih? Karena ada di dalam kitab Taurat mereka. Maka mana salah satunya? Ketika di dalam Al-Quran disebutkan penjaga neraka itu alaiha tis'ata asyar. Penjaga neraka itu 19. Pertanyaannya, kenapa 19? Kenapa tidak 20? Kenapa 19? Kenapa tidak 17? Kenapa 19? Ada apa dengan angka 19 ini? Alaiha tis'ata asyar. Di dalam neraka itu ada 19 penjaga. Ini sebelum kita jelaskan kenapa ada apa angka 19. Ada 3 tafsiran terhadap 19. Ada yang mengatakan memang 19 orang malaikat. Satu. Yang kedua, 19 itu an-nukhaba war-ru'asa. Adalah pemimpin-pemimpin malaikat 19 orang. Maka pengikutnya lebih banyak dari 19. Ya. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, 19.000 malaikat yang berada di dalam penjaga neraka itu. Maka yang menjaga neraka supaya memasukkan ke dalam neraka dan menjaga seorang itu supaya tidak keluar dari neraka, itu ada tis'ata asyar. Rupanya nilai 19 ini untuk apa? Untuk meyakinkan orang-orang Yahudi. Kalau malaikat itu 19, kenapa? Di dalam Taurat juga ada angka 19. Di dalam Injil juga 19. Jadi artinya apa? Orang Yahudi supaya yakin, betul berarti Al-Quran ini. Kenapa? Di dalam Al-Quran diungkapkan nilai angka 19 malaikat, di dalam Taurat angka 19 juga. Artinya kalau mereka tidak mau menolak, mereka menolak Taurat, menolak Al-Quran, maknanya mereka juga menolak Taurat. Kalau mereka menolak Al-Quran, maknanya apa? Mereka juga menolak Injil. Tetapi mereka memegang Taurat, memegang Injil. Makanya setelah diturunkan ayat itu, alaiha tis'ata asyar, ditantang oleh Abu Jahal. Abu Jahal bukan tidak paham Taurat. Abu Jahal bukan tidak paham Injil, dia paham. Apa kata dia? Kalau malaikat 19 orang penjaga neraka akan kita lawan semuanya, katanya, Pak. Ya, Pak. Cukup pada Abu Jahal, Pak. Apa kata Abu Jahal? 10 orang kalian, 10 orang keturunan Quraisy bisa menghancurkan satu malaikat. Berarti kalau ada 19 malaikat kali saja 190 orang kita cukup untuk satu malaikat. Maka ada seorang pemuda Quraisy itu, siapa nama? Abu Syad. Apa kata dia? Malaikat 19 itu cukup saya saja yang menghadapinya. 10 malaikat itu akan saya letakkan di dada saya. Kemudian sisanya akan saya letakkan di perut saya. Ini kata dia. Jadi makanya angka 19 itu sebenarnya mereka ketika turun ayat itu, mereka sebenarnya harus patuh dan taat kepada Allah. Kenapa? Di dalam Taurat sudah menceritakan tentang 19 malaikat penjaga neraka ini. Di dalam Injil juga sudah cerita tentang 19 penjaga malaikat. Tetapi mereka mengatakan apa? Qala asatirul awwalin. Yang menyudat dakwahi urung berkurung di mangan, hai baik dia berkurung di mangan, nyodak akan diazab pe. Hana betihnya. Hai lagi kaumnya diazab oleh Allah, kaum Syuaib. Kaum Syuaib di Yordania diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ahlu Madian, kaum Madian. Apa kata Allahnya kan cerita duk puyo-puyo. Nah, inilah. Jadi artinya itu kenapa mereka jawab seperti itu? Karena dosa-dosa yang sudah mereka lakukan selama ini. Saya rasa cukup sekian. Insyaallah nanti kita lanjut kalla ya. Jadi kalla ini ada berapa macam? 3 kali diulang-ulang kalla di pada ayat ini. Ada 2 pendapat. Kalau kalla dulu kita mengenal kalla itu ada 2. Yang pertama untuk menguatkan, ditahqiq, untuk menguatkan sama seperti inna. Satu lagi kalla itu untuk apa? Lizajar. Zajar itu apa? Untuk menafikan kalimat sebelumnya. Kalau orang kafir mengatakan kami tidak diazab, itu tidak benar. Kami kalau mengurangi timbangan akan dapat laba yang banyak, itu tidak benar. Kalau kami mengumpulkan harta kami akan menjadi orang kaya, itu tidak benar, kata Allah. La yumbadzanna fil hutamah. Maka kalian akan saya masukkan ke dalam neraka hutamah, kata Allah. Yang kalian pikirkan tadi tidak benar. Harta kalian bisa membantu kalian, itu tidak benar. Ya ini. Tetapi pada ini khusus pada surah Al-Mutaffifin, kalla itu ditafsirkan dengan 2. Bisa dengan yang pertama, bisa dengan yang kedua. Makanya sebagian penafsir mengatakan kalla dalam surah Al-Mutaffifin itu lizajar. Makna lizajar apa? Orang yang mengurangi timbangan mengatakan lun kaya ngenyo, hana kaya urung kurung timbangan.
Hana kaya urung pesulit, urung pengego hana kaya. Bahkan dia makin susah ya, makin susah dia. Makin banyak harta makin susah. Makin lek korupsi ada makin susah. Makin banyak dia zalimi orang lain makin susah nih, Pak. Ya, nih. Maka Allah katakan kalla, itu tidak benar. Yang kamu katakan itu tidak benar. Ya, nih. Dan bisa juga kalla itu, ini khusus surah ini Pak, Al-Mutaffifin. Itu untuk litahqiq. Tahqiq itu Pak, untuk menguatkan kalau mereka itu akan dijebloskan ke dalam neraka. Tapi kalau di dalam surah lain tidak. Penafsir itu mengatakan ini maknanya li saja. Ini maknanya li taukid atau apa namanya? Li taukid ya, li tahqiq. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Apa pertanyaan? Tidak usah lagi. Ada satu saja boleh ya. Iya. 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 Ini begini, Pak. Ini seperti kita tahu kalau kita sudah dicurangi, Pak. Kita sudah dicurangi, kita tahu. Ini masalahnya begini. Kalau kita yang lakukan sendiri, ya, kita lakukan sendiri, itu artinya kita harus yakin orang yang kita semangat tadi, dia akan menuntut kita di padang mahsyar. Artinya kita hati, Pak. Permainan kan hati semua, Pak. Makanya tidak urungnya kalau hati kahana mau, ya, dia akan menuntut nanti kepada orang itu. Yang lagi dia makanya dia berkata lundam terus habis, terus mati lundam. Artinya apa? Dia ketika dibangkitkan di padang mahsyar dia akan menuntut kepada Allah. Dia sudah berbuat curang kepada saya, dia buat curang. Yang jelas Pak, kita nyobek dia berbuat curang. Kita tidak baikkan buat curang. Cuma kita ingatkan saja boleh Pak, kita ingatkan. Nya benar tu lebih ini kira ulang ni. Kalau dia curangi juga kagilah bah ke dia. Tapi kita tidak rida, Pak. Ana rida. Yang baik kita yang pukul. Allah dah pukurung becut dah tamah becut kapeng nang ro apa. Mana na peng dan nyawa Pak. Ya mata poin tak lebih becut panena dapat jodoh nak pegah haji no panena haji tadi. Ya ini artinya apa? Itu sudah kecurangan, Pak. Jadi walaupun kecurangan itu sedikit, ya. Yang jelas kita nyobek dah kubur. Tak pernah nyo curang beda kuburnya. Mengurangi timbangan. Demikian. Ya, saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.